Halo guys, aku mau ngucapin terima kasih untuk teman-teman Sunlogy karena berkat teman-teman video yang kemarin tuh jadi viral dan hari ini juga ngebuat aku jadi semangat tentunya untuk terus berkarya, terus memberikan inovasi serta kreasi. Dan aku berharap juga ke depan akan muncul ide-ide ataupun sebuah hal-hal yang menarik tentunya dari Sunlogy. Nah, aku juga hari ini mau membahas tentang pertemuan antara Bill Gates dan Presiden Prabowo Subianto tentunya. Jadi gini guys, ada yang bilang Indonesia itu cuma pasar, bukan pemain. Tapi hari ini narasi itu pelan-pelan runtuh. Karena dari Bandung, bukan Berlin, bukan Boston, tapi lahir harapan baru untuk dunia vaksin TBC buatan anak negeri. Didukung oleh Gates Foundation, lembaga yang selama ini jadi pemain kunci di dunia vaksin. Bio Farma di Bandung dipercaya memproduksi vaksin TBC skala global. Bukan sekedar lokal guys, tapi ini berbicara tentang global. Ini bukan dongeng nasionalisme, ini data. Ini bukti keseriusan dan bukti nyata dari pemerintah Indonesia. Vaksin polio dari tempat yang sama sudah dipakai di 150 negara sekarang. Giliran vaksin TBC yang akan on the road. Bill Gates bilang Indonesia pegang peran strategis dalam memerangi TBC global. Tapi di balik kalimat ini tentu ada kenyataan pahit. Setiap jam 15 orang meninggal karena TBC. 270 orang per hari, ini setara dengan 2 pesawat jatuh tiap harinya. Tapi karena nggak masuk FYP, kita tenang-tenang saja. Parahnya, sekarang warga Indonesia yang mau ke Jepang harus nunjuki surat vaksin TBC ataupun surat bebas TBC. Karena dunia tahu kita krisis, tapi kadang kita sok kebal. Namun saat dunia memberi kepercayaan, kita malah diributkan oleh suara-suara sumbang. Mereka bilang rakyat hanya jadi kelinci percobaan, padahal nggak baca laporan uji klinis. Ya, mereka sering ribut. Padahal baca caption panjang aja udah males. Mereka pikir vaksinnya itu dari luar, padahal kita yang bikin. Mereka pikir ini proyek jahat, padahal ini bukti kita dipercaya. 2,6 triliun dana hibah yang masuk Indonesia itu untuk pengembangan vaksin ini. Tapi sebagian orang lebih tertarik bilang jangan mau jadi bahan eksperimen. Padahal kalau kepercayaan dunia dianggap eksperimen, mungkin kita memang lebih nyaman hanya jadi korban. Yang lucu, suara paling keras sering datang dari mereka yang dulu dekat dengan kekuasaan, tapi sekarang cuma jadi dekat dengan kerusuhan. Karena ketika tak lagi punya jabatan, hoax bisa jadi hobi. Orang pintar hanya jadi orang-orang yang hobinya menyebar sesat. Dari calon pemimpin jadi admin grup WA yang rajinnya spam link YouTube konspirasi. Kadang yang paling keras menolak bukan karena takut, tapi karena gagal paham. Dan yang paling rajin menghujat justru tak pernah ikut membangun. Indonesia hari ini berdiri di persimpangan penting antara jadi negara produsen vaksin global atau tetap jadi negara yang percaya tetes air kelapa bisa sembuhkan segalanya. Kita tidak kekurangan ilmu, kita kekurangan keberanian untuk melawan kebodohan yang dibungkus dengan jargon kesadaran kritis. Karena yang bikin kita lambat bukan teknologi, tapi ego yang tak bisa menerima kalau kemajuan itu datang dari tangan anak negeri sendiri. Sunlogy pamit, percakapan boleh usai. Semoga logika tetap hidup dalam kepala, bukan hanya di kata-kata. Sunlogy pamit, sampai jumpa di episode selanjutnya.